Saya bekerja membantu keluarga ya. Keluarga itu seperti sudah menjadi tanggung jawab saya karena mereka sudah tua ya. Dan ada juga mimpi lain yang ingin saya capai seperti saya ingin mempunyai usaha nantinya, usaha di kue gitu. Oh, Yuni mimpinya ingin ingin punya toko kue di Dubai maupun di Indonesia. Halo sahabat wanita, selamat datang di PMI Story, ruang aman untuk mendengar cerita para pekerja migran Indonesia. Saya Dewi Lubis, pekerja migran Indonesia di Singapura, dan hari ini kita akan berbagi ruang dengan satu cerita yang penuh perjuangan, keberanian, dan juga harapan. Bersama kita sudah hadir Kak Yuni, perempuan PMI yang saat ini bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab. Kak Yuni sempat mengalami pergantian majikan, membangun usaha kuliner Indonesia, dan juga aktif dalam kegiatan komunitas Indonesia di sana. Halo Kak Yuni, apa kabar? Halo Kak Dewi, Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Terima kasih sekali Kakak sudah meluangkan waktu dan berbagi ruang cerita bersama sahabat wanita. Kak Yuni, sebelum kita masuk lebih dalam, boleh ceritakan sedikit tentang dirimu? Kakak berasal dari mana dan apa yang membuat Kakak memutuskan menjadi pekerja migran Indonesia? Oke, baik Kak. Halo, aku Yuni. Eh, dan asalku dari Sukabumi ya, Pelabuhan Ratu. Saya bekerja sejak udah lama sekali ya. Jadi kenapa saya memilih jadi PMI? Saat itu sih ingin membantu keluarga aja ya, orang tua. Namun setelah sekian lama bergelut di bidang ini, bekerja seperti di jadi maid, jadi nanny, akhirnya kayak menemukan kehidupan, kayak ini tuh kehidupan gitu, kehidupan saya, apalagi setelah menemukan sekarang kehidupan di Dubai yang seperti ini, lebih menyenangkan dibanding di negara-negara lain yang pernah saya bekerja sebelumnya ya. Jadi kayaknya, oh this is me, this is my life, kayak gitu loh. Tapi memang kedepannya nggak mau bekerja se se selamanya juga gitu ya. Saat pertama kali tiba di Dubai, apa yang paling Kakak rasakan? Apakah realita di lapangan sesuai dengan yang Kakak bayangkan sebelum Kakak berangkat ke sana? Iya, sangat sesuai sekali. Karena pertama kali saya lewat agensi saat 2019, 2018, 2019 ya, saat itu saya bekerja di orang Imarati ya, orang lokal. Terus kebetulan orangnya baik juga, keluarganya sangat baik dengan 6 anak, tapi sangat menyenangkan. Jadi nggak ada tekanan walaupun saya tidak libur ya. Nah, selama saya 2 tahun bekerja, selama kontrak saya 2 tahun, saya pikirannya, oh, aku tuh pengen ini deh, pengen explore Dubai, kayak gitu, pengen dapat libur. Dan juga sempat meminta libur kepada keluarga yang saya kerja itu, dan mereka tidak mengizinkan, tapi baik-baik ya. Akhirnya selesai kontrak, saya putuskan untuk pulang ke Indonesia, lalu kembali lagi. Jadi saat itu saya bekerja dengan mandiri seperti itu, mencari majikan sendiri dari situs-situs website kayak gitu ya. Terus dari grup Facebook, sometimes dari Instagram, dari apa aja. Dan hidup di luar itu lebih menyenangkan dibanding kita bekerja lewat agensi kayak gitu. Jadi kayak freedom, terus kita bisa bisa nyari majikan sampai dapat yang sama-sama cocok. Saya sebagai pekerja dan majikan sebagai bos gitu. Kalau kita sama-sama suka, jadi kita bisa membuat kontrak kerja kayak gitu. Oke. Nah, Kak, banyak PMI perempuan mengalami masa sulit ketika harus berganti majikan. Kalau Kakak ingat masa itu, Oke, apa sorry. yang paling berat secara mental dan emosional? Setiap kali berganti majikan itu beratnya karena kita harus mulai lagi dengan keluarga yang baru kayak gitu ya. Terus kayak harus benar-benar menyesuaikan lagi. Tapi sejauh ini selama saya berganti-ganti majikan, walaupun yang masih kontrak 2 tahun yang lalu-lalu, saya alhamdulillah selalu mudah sekali gitu untuk beradaptasi. Karena dengan orang Arab sendiri kita sangat mudah, apalagi kita udah bisa berbahasa Arab ya. Jadi kayaknya tidak terlalu banyak deh kesulitannya. Yang sulit itu yang pertama kali, dan yang pertama kali kita ke
ke luar negeri, dan mungkin yang keduanya itu aja. Selebihnya kayak kita udah terbiasa banget gitu. Jadi mudah aja bagi ini yang saya alami ya, menurut pengalaman saya. Sepertinya lebih mudah gitu. Walaupun kita ganti-ganti majikan, apalagi yang sekarang ya, yang bisa dibilang mandiri gitu. Ini lebih mudah, kita tidak cocok, udah kita ngobrol lagi sama majikan kayak gitu. Selama belum dapat yang cocok. Apalagi kalau udah dapat yang cocok, udah kayaknya udah nggak ada lagi alasan deh untuk pindah-pindah. Di titik terendah itu apa yang membuat kakak tetap bertahan dan tidak pernah menyerah? Hmm, sadar diri karena kita bekerja itu ya ada yang diperjuangkan gitu loh. Ada keluarga yang menunggu apa namanya menunggu kiriman dari kita. Terus kayaknya sebagian besar PMI itu PMI wanita ya, para pekerja migran Indonesia khususnya wanita yang bekerja di sektor rumah tangga seperti saya ini, sepertinya kita tuh kayak udah kewajiban banget, apa namanya, yang namanya keluarga itu yang harus dikirimin. Itu tuh bukan membantu lagi, malah jadi seolah wajib. Jadi kita tuh udah kayak terbiasa aja. Jadi apa namanya, saat kita down, down banget, sedih, terus lagi-lagi ada kayak kadang ada apa? Ada eh, malas gitu. Kadang sometimes kita ada juga malas ya. Mungkin lagi nggak mood gitu bekerja, yang kita ingat ya ada keluarga yang sedang kita perjuangkan seperti itu. Ya, dan mimpi kita juga sebenarnya, bukan hanya keluarga. Seperti saya bekerja membantu keluarga ya. Keluarga itu seperti sudah menjadi tanggung jawab saya karena mereka sudah tua ya, mama apa namanya orang tua. Dan ada juga mimpi lain yang ingin saya capai, seperti saya ingin mempunyai apa namanya usaha nantinya, usaha di kue gitu. Jadi sambil menabung, sambil mengirimi ke keluarga seperti itu, Kak. Oke, cerita Kak Yuni ini sangat dekat dengan pengalaman banyak pekerja migran perempuan tentang bertahan, tentang menata ulang harapan, dan mencari kekuatan di tengah keterbatasan. Di segmen berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana Kak Yuni tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit lewat usaha kuliner Indonesia di Dubai. Kita kembali di PMI Story bersama Kak Yuni. Tadi kita sudah mendengar perjalanan berat di awal migrasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang penuh inspirasi tentang dapur, cinta rasa Indonesia, dan perjuangan ekonomi perempuan migran. Kak Yuni, bagaimana awal mula nih kakak terpikir untuk mulai berjualan makanan Indonesia di Dubai? Saat saya bekerja, sebelum saya bebas ya, masih bekerja dengan orang Imarati, orang lokal, orang Dubai maksudnya. Saya tuh kayak tertarik banget melihat semua kegiatan KJRI Dubai, KBRI Abu Dhabi kayak gitu. Banyak bazar, banyak acara kayak gitu, kegiatan ya. Aduh, gimana ya aku pengen kayak gitu. Terus tiba-tiba pas saya sudah bebas di luar, udah apa? Sudah bebas ya kerjanya di luaran gitu, walaupun belum kerja dengan majikan ini ya dulu itu. Terus saya mencoba pas kebetulan itu KJRI mengadakan bazar Agustus, cuma selalu diundur ke bulan Oktober karena bulan Agustus di Dubai cuaca sangat-sangat panas ya. Jadi selalu kita undur ke bulan Oktober, sometime November kayak gitu. Terus kebetulan saya juga sedang kerjanya part time gitu. Jadi otomatis saya ada kesempatan dong. Akhirnya saya daftarlah. Sebenarnya produk yang saya jual itu awalnya adalah roti unyil. Saya spesialisnya di bakery gitu ya. Terus di roti unyil senang sekali saya membuat roti. Terus kendala 3 hari sebelum hari H, sebelum bazar, saya mendapatkan kendala. Kendalanya oven saya rusak, terus apa namanya, akhirnya ada teman yang mengusulkan gimana kalau jualan ini aja martabak. Aku bilang aku belum bisa. Terus coba-coba nonton di YouTube ya, sekali coba langsung bagus martabaknya. Dari situlah kayak langsung percaya diri. Dan di bazar itu jadi produk andalan saya itu
Martabak. Kebetulan saya udah punya juga apa namanya loyangnya, udah sejak dulu kayak kayak nggak tahu dari mana gitu ada insting pengen ini ya, pengen beli loyang. Itu udah lama saya punya loyang. Ternyata pas pas beberapa hari sebelum bazar oven saya rusak dan kayaknya nggak memungkinkan lah gitu banyak hal lain yang tidak memungkinkan untuk meneruskan buat roti unyil. Akhirnya saya mencoba ke martabak ya. Dan di martabak itu Masya Allah, Alhamdulillah di hari H di pas bazarnya, tiba-tiba kayak orderannya itu Masya Allah karena mungkin di bazar itu yang umumnya orang jual itu kayak bakso seperti itu ya makanan-makanan Indonesia yang asin atau makanan pokok kayak gitu. Sedangkan yang jualan martabak langsung di tempat on the spot seperti itu baru saya kayaknya baru saya itu pertama kali. Jadi ramenya Masya Allah. Dari situlah saya dikenal sebagai Yuni Martabak. Alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih kebetulan saat ini bos saya sedang berlibur ke Thailand. Jadi saya stay di rumahnya bos sendiri. Jadi saya sambil jualan juga sekarang online sih. Oke, berarti makanan yang paling diminati adalah martabak ya Kak ya. Dari saya sendiri iya martabak. Cuma kan di sini juga banyak penjual makanan Indonesia. Semuanya sih famous ya, diminati semua makanan Indonesia itu. Cuma saya spesialisnya di kue dan sepertinya nama martabak itu sudah melekat di saya deh di Yuni gitu. Jadi setiap kali saya update story atau apa di Instagram atau maupun Facebook atau di apa aja, orang-orang sudah pasti kayak menanyakan, Kak kapan open PO, Kak kapan kayak gitu loh. Oke. Nah, Iya. reaksi orang Indonesia maupun warga asing terhadap masakan Kakak apa tuh? Kalau ada ya gitu, mungkin ada yang pernah sharing. Oh, I, gimana gitu. iya iya iya. Saya di saat bazar aja kan banyak ya, baik ada juga warga negara, bule-bule lah bisa dibilang bule-bule seperti itu. Yang punya kenalan orang Indonesia mungkin jadi dibawa ke bazar. Jadi saya juga kebetulan bawel ya, suka ngomong banget seperti yang kakak tahu sendiri. Sekarang saya kayak nggak bisa berhenti ngomongnya. Jadi saya selalu nanya opini mereka kayak gitu. Gimana kak martabaknya? Gimana kurang apa kayak gitu? Oh ini keren banget. Saya sebagai pemula di martabak, saya bilang saya terbuka untuk masukan-masukan ya. Saya sama semua juga kayak gitu, bilang begitu karena mungkin keras kayak gimana. Ternyata masya Allah dari pertama kali jualan, alhamdulillah apa responnya sangat bagus dari semua pelanggan saya. Dan semakin hari ya semakin saya upgrade juga kayak ada yang diperbaiki, ada yang diperbaiki kayak gitu. Dan alhamdulillah kayaknya sekarang udah alhamdulillah masya Allah bagus lah. Begitu. Menjalani dua peran sekaligus sebagai pekerja dan pelaku usaha. Pasti tidak mudah ya Kak ya. Apa kira-kira tantangan paling berat yang Kakak hadapi? Tantangan paling berat mungkin di waktu ya Kak. Jadi seperti saya kan jualannya online. Terus nanti saya harus balesin chattingan. Terus nanti saya juga harus dealing dengan kurir. Karena saya bukan di tempat yang rame. Kita tuh di Dubai itu sebesar gimana ya. Jadi tempat yang banyak sekali orang Indonesianya di Dubai itu adanya di daerah Al Riga, daerah kayak gitu ya. Sedangkan saya lokasinya di Dubai Hills. Jadi tidak ada yang bisa ambil ke rumah kayak gitu ya, karena jauh dari keramaian keramaian seperti itu. Nah, terus mungkin yang susahnya ya membagi waktu aja. Membagi waktu saat saya open order, terus saya list lagi siapa yang udah order kayak gitu. Terus nanti saya harus tulis-tulis apa alamat, terus kasih ke kurir seperti itu. Itu aja sih Kak, kayak membagi waktunya kayak aduh riuh gitu. Oke, ya. Selain soal penghasilan nih Kak, apa perubahan terbesar yang Kakak rasakan sejak membangun usaha sendiri? Apa ya? Kayak ya kalau dari penghasilan otomatis kita ada dua kan, dari kerja sama dari jualan, nggak usah dibahas. Kayaknya menyenangkan ya dikenal sebagai apa namanya tukang martabak di Dubai gitu Kak. Jadi saya sempet tahun pertama saya jualan, kita kan ke Global Village tuh saya sama temen.
Terus tiba-tiba ada kakak-kakak, mbak-mbak ya, kayak saya juga sepertinya dia neni, tapi sepertinya di orang Arab gitu, soalnya pada pakai abaya kayak gitu, sedangkan saya nggak pakai abaya. Tiba-tiba, teteh Yuni, enggak teteh Yuni, teteh martabak kayak gitu, kayak kesannya tuh, seneng banget gitu dong. Mereka lebih lebih kenal saya dengan martabaknya dibanding nama sayanya. Itu aja sih kayaknya. Begitu Kak. Menurut kakaknya, apa makna mandiri sebagai perempuan migran di perantauan? Mandiri. Kita sudah mandiri sekali ya kayaknya kayaknya mandiri kayaknya kata mandiri sendiri kayaknya udah ada di semua PMI gitu ya Kak. Cuma bedanya yang masih di rumah orang Arab atau yang lewat agensi dengan kita yang mandiri-mandiri proses sendiri itu bedanya kita mendapat semua yang kayak yang kita inginkan seperti libur kayak gitu. Sedangkan yang masih di rumahan yang via agency masuk Dubai-nya itu masih tidak semua mendapatkan hak-haknya kayak gitu Kak. Jadi mandiri kalau mandiri sendiri untuk saya sih kayaknya setelah hidup di luar kayak gini udah kayak semuanya mandiri deh disebutnya. Saya bisa libur, bisa pulang sendiri, bisa tinggal ngobrol semua sama majikan gampang sekali. Itu kayaknya udah mandirinya kayak gitu deh Kak. Nggak terlalu tergantung dengan kontrak kerja kayak gitu. Kita bisa selalu nego dengan majikan tanpa perantara dengan agensi kayak gitu Kak. Itu deh kayaknya PMI ya, menurut saya ya versi saya PMI Oh, mandiri itu. gitu. Dari dapur kecil lahir kekuatan besar, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal harga diri dan keberanian perempuan migran. Di segmen terakhir, kita akan berbicara tentang identitas, komunitas Indonesia di Dubai, dan pesan Kak Yuni untuk semua sahabat wanita. Kita sudah sampai di segmen terakhir audio podcast PMI Story, segmen refleksi tentang makna pulang meski masih berada di tanah orang. Kak Yuni, Iya. kakak juga aktif dalam kegiatan komunitas Indonesia. Apa arti komunitas bagi kakak sebagai PMI perempuan di luar negeri? Komunitas, baik komunitas menurut bagi saya itu seperti keluarga di rantau ya. Saya ada bergabung dengan beberapa komunitas, ada komunitas badminton, ada komunitas yang yasinan seperti itu ya ibu-ibu yasinan. Jadi setiap hari Sabtu, yang liburnya hari Sabtu kita kayak yasinan gitu mengaji di taman gitu, Taman Mall of Emirates biasanya ya ibu-ibu itu. Jadi dari semua komunitas saya merasakan keluarga gitu loh. Jadi komunitas itu seperti buat saya penting sekali selama kita berada di rantau seperti ini. Komunitas itu selalu mendukung seperti saya berjualan. Gampang sekali untuk saya menjual produk saya. Sebelum keluar Dubai, saya bisa hanya posting di komunitas saya ya di komunitas ILB Indonesian Ladies Badminton. Itu otomatis saat saya posting open order kayak gitu, semuanya kayak udah pada siap mendukung gitu loh. Dari awal saya merasakan dukungan ILB ya Indonesian Ladies Badminton di Dubai. Mereka tuh sangat-sangat mendukung dengan saya pekerja migran. Kayaknya di dalam komunitas ILB sendiri yang pekerja seperti saya sebagai neni hanya saya, yang lainnya seperti ibu-ibu yang bekerja di sini bekerja bagus di atas seperti bukan bekerja seperti saya di sektor rumah tangga ya. Cuma jadi saya merasa sekali dukungan dari ibu-ibu ILB itu Indonesian Ladies Badminton, dan dengan komunitas Yasin juga saya merasa ada keluarga, terus kayak bertemu dengan komunitas di saat kita libur tuh kayak menyenangkan sekali, kayak melepas semua kelelahan 1 minggu bekerja kita di rumah bos, terus tiba-tiba kita ketemu dengan ibu-ibu, dengan teman-teman, kita ngaji, kita joget-joget setelah ngaji kayak gitu ya. Pokoknya menyenangkan sekali. Komunitas itu bagi saya adalah keluarga di rantau. Seperti itu, Kak. Menurut kakak,
Kenapa penting bagi PMI untuk saling menjaga dan saling menguatkan? Karena kita di sini eh, sebagai PMI kita sendiri-sendiri ya Kak. Jadi eh, butuh sekali dukungan dari teman, dari sahabat, pokoknya dari komunitas sendiri itu. Apalagi kita udah ada beberapa teman dekat seperti itu Kak. Jadi saat kita down, saat kita lagi sedih, kita sebagai wanita ya, jangankan kita apa namanya ada masalah tanpa masalah aja kita sometimes sedih ya atau kalau misalkan mau datang bulan saya maunya marah-marah kadang pengen nangis gitu. Itulah gunanya ada teman ada komunitas ada apa namanya saya bisa bercerita dengan mereka kayak melepas dan mereka pun sama bercerita ke saya kayak kayak gitu deh butuh sekali. Kalau kakak melihat diri kakak sebelum berangkat ke Dubai dan diri kakak hari ini, apa yang paling berubah? Hmm, banyak sekali. Yang paling apa ya? Oke, ya, satu yang paling besar ya. Saya semakin bahagia di Dubai yang sekarang ya. Jadi saya tuh bisa bermain badminton. Saya suka sekali main badminton. Jadi kayaknya saya percaya diri saya yang sudah berubah, sangat berubah. Saya sangat percaya diri sekarang. Terus saya lebih bahagia, saya lebih tahu diri saya gitu. Jadi saya, oh this is me, kayak gitu loh. Dulu saya cuma bekerja tanpa tahu, oh buat apa ya, oh gimana ya. Kayak hanya bekerja aja Kak, saya belum ngerti mimpi saya apa kayak gitu. Nah, sekarang saya melihat diri saya, oh, saya udah lihat oh ini Yuni. Oh, Yuni mimpinya ingin punya toko kue kayak gitu, bakery. Itu kayak kayak udah tahu jati diri aja. Jadi saya yang dulu itu kayak yang hanya bekerja tanpa mimpi, hanya bekerja gitu. That's it. Itu Yuni yang dulu. Kalau Yuni yang sekarang dengan tujuan, dengan mimpi yang lumayan besar, ingin punya toko kue di Dubai maupun di Indonesia. Jadi kayaknya saya kayak menemukan hidup aja Yuni yang sekarang itu. Tahu Yuni gitu. This is Yuni gitu loh. Ini loh Yuni yang saya cari kayak gitu. Apa pelajaran hidup paling besar yang kakak dapatkan selama menjadi PMI? Pelajaran hidup. Oke. Kayaknya saya belajar sabar karena dulu saat kita bekerja pada melalui agensi, otomatis kita harus stay di rumah majikan selama 2 tahun ya. Jadi mau tidak mau saya harus menghabiskan dulu 2 tahun baru bisa ketemu keluarga, bisa libur. Berarti sabar yang udah saya pelajari banget, yang udah saya dapatkan. Terus apa ya? Kuat deh, kuat. Jadi tangguh gitu. Jadi tangguh semenjak kita menjadi PMI itu kita lebih tangguh dan juga kayaknya lebih pintar deh Kak. Lebih pintar bukan dalam ini ya, lebih pintar, lebih terbuka gitu. Mindsetnya terus terbuka lihat informasi-informasi itu deh kayaknya yang udah didapat yang apa. Oke. Okay. Apa pesan Kak Yuni untuk perempuan yang sedang bersiap menjadi PMI atau yang saat ini sedang berjuang di luar negeri? Pesannya tetap semangat kita semua sebelum menemukan apa mimpi yang kita mau raih, kita harus terus-terusan bekerja aja, nggak apa-apa, santai sambil bekerja sampai kita menemukan mimpi. Oh, kita mau apa? Kita mau buka usaha nih di Indonesia, mau buka warung, mau jualan apa. Nah, kalau kita udah nemuin mimpi itu, kayaknya kita harus gas banget bekerjanya lebih lebih semangat lagi karena kita udah dapat mimpi yang ingin kita raih ya. Dan untuk para calon PMI lebih dipersiapkan mental, fisik juga kita harus tangguh, harus kuat karena di sini sebagai PMI kita kayaknya nggak kayak di Indonesia kita saat kita sakit kita bisa tiduran, bisa selimutan. Kalau kita sebagai PMI, apalagi di sini ya di UAE bukan di UAE di Middle East udah terkenal banget. Kalau kita sakit Banadol, mereka bilang Panadol itu Banadol ya, karena orang Arab gitu menyebut Panadol itu Banadol. Jadi kayak udah guyonan loh bagi kita para PMI di Middle East.
sakit gigi Banadol, sakit perut Banadol, semuanya Banadol dan itu harus siap banget di situ. Jadi nggak boleh lemah saat kita baru mulai apa namanya kita harus belajar bahasa juga. Kalau kita mau ke Asia, mau ke Taiwan, kita berarti harus belajar bahasa Taiwan. Pokoknya harus dipersiapkan. Jangan sampai setelah kita menuju negara tersebut, kita belum tahu apa-apa, terus kayak kita malah mau mundur, kayak gitu loh. Hidup di luar itu keras tapi menyenangkan. Setelah kamu melewati masa-masa sulit, kayak 2 tahun pertama itu akan menyenangkan ke depannya. Jadi semangat mengejar mimpi. Itu aja Kak. Terima kasih banyak Kak Yuni sudah berbagi cerita dengan jujur, penuh keberanian. Sahabat wanita, kisah ini mengingatkan kita bahwa pekerja migran Indonesia bukan hanya tenaga kerja. Kita adalah perempuan yang bertahan, membangun, menciptakan, dan menjaga mimpi keluarga dari jauh. Jangan lupa subscribe channel Wanita Rumah Aman kita untuk dengerin podcast PMI Story dan kunjungi website kita di www.wanita.com untuk cerita-cerita lainnya atau kabar terbaru. Berlangganan juga di websitenya karena itu gratis dengan cara memasukkan alamat email kalian ke sahabat wanita ya. Bagikan episode kali ini agar semakin banyak suara pekerja migran perempuan yang didengar atau tulis di kolom komentar kalau sahabat wanita merasa relate dengan cerita Kak Yuni. Pastikan kalian udah follow, like Instagram ruanita.indonesia atau kanal media sosial lainnya. Kalau sahabat wanita adalah PNI, yuk gabung dalam platform Wanita Rumah Aman kita, karena kita kuat kalau tumbuh bersama. Saya Dewi Lubis, pekerja migran Indonesia di Singapura. Sampai jumpa di BM Story berikutnya. Terima kasih.